bro, welcome to Ngobras, ngobrol bareng mahasiswa di segmen SKS, Solusi Krisis Mahasiswa. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang seru nih. Bareng aku Tasya dan bintang tamu spesial kita pada segmen kali ini. Hari ini kita akan bahas tentang organisasi, situasi di organisasi gitu. Pasti penasaran kan? Langsung aja kita sambut bintang tamu kita, yaitu Eka. Hai semuanya, kenalin aku Eka, salam kenal. Halo Eka, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik banget alhamdulillah. Pasti udah gak sabar banget gak sih bahas topik yang kayaknya relate gak sih Kak buat mahasiswa-mahasiswa yang lagi nonton podcast kita? Nah sebenarnya aku tuh tertarik banget kamu undang ke podcast kali ini karena topiknya tuh relate banget buat mahasiswa, apalagi yang aktif di organisasi. Setuju banget. Aduh, beras udah gak sabar gak sih dengerin cerita Eka. Kira-kira ada huru-hara apa ini gitu kira-kira. Langsung aja deh Eka, bisa langsung cerita nih kira-kira ada kejadian apa nih di organisasi yang... Oke, jadi waktu aku jadi panitia di sebuah acara di kampus, aku kan ada CEO nih. CEO itu kayak itu nggak sih kayak koor gitu ya? Iya, koordinator officer. Oh, koordinator officer, nice. Lanjut. CEO-ku ini yang harusnya ngatur semuanya, memimpin kita, tetapi dia malah hilang-hilangan, susah buat diajak koordinasi dan juga bahkan buat inisiatif bikin rapat pun gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Gak ada. Benar-benar hilang gitu ya. Aduh, gimana rasanya di ghosting ya Kak? Salah segmen ya. Salah segmen. Kita bahas di segmen yang lain. Yang lain. Jadi kayak benar-benar kerja sendiri gitu ya. Betul banget. Terus kalau udah kayak gitu, kira-kira mau nanya dua hal nih ya. Jadi yang pertama, apa sih yang kamu rasain gitu ketika kayak, aduh aku harus kerja sendiri nih sama timku. Terus yang kedua itu, apa dampaknya buat tim kamu seorganisasi? Oke, kalau buat tim aku, tentunya berantakan banget. Serius? Iya, karena CEO ini kan yang ngatur, yang harusnya membimbing kita harus ngapain, harus A, harus B dan lain-lain. Nah, di sini banyak banget anggota yang bingung job desk-nya ini sebenarnya apa gitu Tas. Nah, sedangkan deadline-nya juga makin mepet. Kalau dari aku sendiri, karena jujur sebenarnya aku ini kurang pengalaman dalam berorganisasi. Aku bingung banget. Serius? Jadi baru pertama kali gitu ya? Iya, organisasi. Betul. Terus tiba-tiba dimasukin ke divisi yang penting buat suatu acara dan CEO-nya ngilang. Terus harus gimana nih? Kacau sih, kataku kacau sih. Tapi gimana nih tim kamu kira-kira tuh mereka juga ada yang hilang-hilangan juga atau mungkin mereka kayak ayo kita handle bareng-bareng gitu? Nah, tapi alhamdulillahnya nih aku bersyukur banget karena teman-teman di divisiku yang lain itu cukup apa ya? Support dapat diandalkan. Juga support gitu ya. Kalau misalkan CEO-nya hilang-hilangan terus timku hilang-hilangan juga, aku udah gak tahu mau gimana. Udah angkat tangan ya? Kayak untungnya timnya masih berjalan. Udah itu beres bro poinnya. Untung gak sih? Betul. Adanya kalau misal di ghosting sama semuanya kan, aduh susah ya. Susah. Di ghosting pasangan aja kayak udah gitu. Kasihan mulai. Kok kita bahas kayak gitu terus ya? Terus karena kan tadi untung timnya masih oke ya, masih jalan, masih saling support. Nah, terus gimana kalau gitu cara tim kamu handle situasi ini dengan CEO-nya hilang-hilangan? Pasti tugasnya makin banyak nggak sih? Betul. Berarti gitu. Nah, gimana tuh cara tim kamu nge-handle situasi ini? Nah, jadi awalnya waktu kita mulai sadar kalau si CEO ini nggak bertanggung jawab, awalnya kita diskusi dulu internal, tapi tanpa si CEO-nya. Kita anggaplah CEO ini namanya si Budi ya. Biar gampang, si Budi. Rijal atau Budi? Oh, enggak, beda. Oke, lanjut. Nah, akhirnya setelah rapat dengan teman-teman satu divisi ini, aku dan teman-teman mutusin buat langsung ngerjain apa yang kita bisa dulu. Oke, nice. Jadi kita simpulin dulu job desk-nya tuh apa aja, terus langsung kita bagi. Oke. Nah, ini emang sebisanya dulu. Oke. Nah, setelah itu baru kita lapor ke panitia inti soal kondisi ini. Seperti itu. Terus sama panitia inti ini coba dikontak nih si Budi. Halo Budi. Dan itu dikontaknya
Gimana terus? Kontaknya gak cuma sekali, Tas. Serius? Beberapa kali. 100 kali? 500 kali? Oh, lebay, nggak sampai. lebay. Oke. Oke, lanjut. Nah, awalnya di kontak beberapa kali ini gak ada respon. Oh ya? Gak ada. Aduh. Jadi kayak orang sibuk banget gitu. Iya, ini Budi. Presiden aja kalah. Aduh, nih. Budi, kamu kebiasaan ghosting orang, Budi. Jangan gitu lagi ya, Budi. Budi, jangan gitu ya, Budi. Terus bagaimana akhirnya? Nah, sampai akhirnya bahkan sampai ditelepon juga sama panitia inti. Akhirnya dia datang nih. Wih, Datang. itu mukanya gimana tuh? Apakah dia merasa bersalah atau Dia kayak pahlawan datangnya. saya Superman ada kok, Budi? muka-muka. Aduh. Gak ada muka-muka merasa bersalah tuh gak ada. Aduh. Jadi dia datang dengan entengnya tanpa merasa bersalah, tapi cuma buat formalitas doang, gak ada ngasih solusi. Aduh, itu Budi kupingnya panas nggak ya kira-kira? Digimana sama segitu banyak orang? Udah amat lah. Ini kayaknya kalau dari cerita yang Eka ceritain pasti dia yang jadi ketuanya nih, gantiin Budi, ya nggak sih? Dia pasti yang ikut bantu bagi-bagi tugasnya ke timnya. Keren banget, tepuk tangan buat Eka. Wih, keren, mantap. Menurut aku juga keputusan dari tim kamu dan kamu sendiri yang dari cerita Eka tadi tuh keren banget sih. Kita mengingat gen Z sekarang ini ya, kayak orangnya tuh gak enakan banget, jujur. Apalagi di organisasi, ya nggak? Itu aku ngalamin sendiri guys. Jadi kayak kadang kita dikasih tugas yang bukan hak kita tuh iya aja. Habis itu ngeluh capek, ngeluh panas, apalagi nggak punya pacar. Aduh, nggak ada support system. Oke, kayaknya seru banget nih ngobrolnya. Yang seru banget ya. Kita lanjut aja dulu. Asli Eka nih, gila seru banget. Beneran keputusannya oke sih. Terus gimana? Ada yang mau keceritain lagi nih sebelumnya? Boleh, gimana nih? Jadi ternyata setelah aku reach out ke teman-temanku yang lain yang juga kenal si Budi ini, ternyata si Budi ini emang orangnya problematik. Langsung dikasih efek jeng gitu. Terus abis itu? Nah, ternyata di beberapa organisasi dan juga program kerja, si Budi ini juga hilang-hilangan, Tas. Oh gitu. Dia emang apa ya? Kalau menurut teman-teman yang aku reach out kemarin, dia tuh kayak nggak bertanggung jawab memang. Oh gitu. Betul. Terus kayak apa ya yang bisa bikin dia jadi ceko itu tadi ya? Kira-kira. Nah, gini nih. Oke, Gue kasih tahu nih. Udah, gimana? Bisa banget. Ada banyak banget, khususnya di bangku perkuliahan, orang-orang tuh yang citranya di luar bagus banget, brandingnya bagus banget, di media sosial bagus banget, tapi ternyata yang tahu kenyataannya cuma orang-orang di dekatnya doang. Jadi YTTA. Yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Kira-kira Bras Bro yang lagi nonton podcastnya relate nggak sih? Punya teman nggak sih yang mungkin citranya, brandingnya, Instagramnya itu Instagramable banget ya. Anak organisasi banget ya. Tapi ternyata di baliknya kita nggak tahu dia tuh kayak gimana. By the way ya, ini tuh ngingetin aku sama salah satu teori nih. Apa tuh? Wah, teori nih kayak apa aja. Jadi kayak ini tuh kita kan lagi bahas tentang krisis ya. Jadi ngingetin sama teori krisis menurut Nova. Jadi di sini tuh teori krisis tuh ada dibagi jadi beberapa. Dan dari cerita yang Eka ceritain tadi tuh masuk ke teori pre-krisis atau sebelum krisis nggak sih Kak? Betul. Jadi kan sebelum ada krisis. Jadi tahap ini tuh teori ini tuh biasanya sebelum ada krisis yang muncul gitu ya. Belum terjadi. Jadi sebenarnya tuh udah ada benih-benihnya. Contohnya kayak yang tadi nih si Budi udah mulai hilang, kerjaan numpuk. Jadi satu kesalahan kecil aja gara-gara si Budi hilang itu bikin krisis makin numpuk. Setuju nggak sih? Dan tapi Eka dan tim juga meminimalisir dampak sebelum makin jadi lebih parah. Keren sih. Aku nggak berhenti pengen ngasih tepuk tangan nih ya kira-kira Bras Bro. Keren banget tau ya. Makasih banget. Apalagi pertama kali join organisasi nggak sih? Dan dia bisa nge-handle sebaik itu. Super keren. Nah, kalau kamu tadi bahas teori, aku juga mau bahas teori juga. Boleh. Oh my god. Udah keren, pintar, cantik, luar biasa. Jadi Perfect. Seperti yang Tasya bilang tadi, memang sebenarnya ini tuh krisisnya belum terjadi. Nah, krisis yang kemungkinan bisa muncul itu tertundanya acara ini karena memang divisi kita tuh seperti yang aku bilang tadi, divisi kita tuh yang krusial dalam suatu acara. Divisi acara ya?
Yang tahu-tahu aja. Oh ya, tahu-tahu aja ternyata nggak boleh di-spill. Jangan, Oke, jangan dulu, wah. jangan. Oke. Jadi menurut KOMS pada tahun 2019 untuk mengurangi dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh krisis ini, dia berpendapat bahwa manajemen krisis ini dikembangkan menjadi 4 rangkaian faktor nih. Nah, yang pertama itu pencegahan, yang kedua persiapan, yang ketiga ada respon, dan yang keempat ada perbaikan. Oke. Nah, kayak yang tadi kamu sebutin, aku dan teman-teman ini memutuskan untuk melakukan pencegahan. Iya, benar banget Jadi sih. setelah kita sadar ada something wrong with si Budi, kita mencegah krisis yang kemungkinan akan muncul dan menjadi lebih besar lagi, yaitu dengan yang tadi aku bilang, diskusi internal dulu, kemudian baru bilang ke panitia inti cari gimana solusinya, kayak gitu. Oke. Tapi itu akhirnya hari H acaranya aman nggak? Maksudnya Aman. lancar. Alhamdulillahnya aman. Waktu hari H nih Budi gimana nih? Dateng atau kayak dia juga nggak dateng atau titip salam mungkin ya? Menurut kamu gimana? Oh, tapi gue udah, kita tebak-tebakan nih, ada jawaban A, B, C, D ya. Mungkin Coba jawab yang mana? Ya, Bres yang di rumah nebak-nebak nih ya. Kira-kira Budi gimana nih? Kalau kataku sih bingung ya ini ya. Kita nggak boleh suzon nih sama si Budi ya sebenarnya. Aduh, gimana ya? Datang ya dia atau nggak datang nih? Jawabannya dia datang. Tapi ada tapinya nih. Tapi telat, dan telatnya 1,5 jam Wow. dari acara. BTW kan habis acara tuh biasanya ada eval nggak sih, Bras Bro yang Betul. di rumah, mungkin Bras Bro ikut organisasi, bener ya ada eval? Pasti ada Itu Budi evaluasi. gimana nih? Di eval oleh teman-teman yang lain, tim yang lain atau gimana? Kebetulan waktu eval itu dia datang karena memang juga aku dan teman-teman juga mendesak dia untuk datang. Kita pengen apa ya? Istilahnya tuh numpahin apa aja yang kayak ganjel di hati kita. Curcol gitu ya bahasanya kalau gitu. Curcol tapi lebih ke tegas. Dendam nggak? Dikit. Gak boleh dendam ya. Bro. Nah, waktu evaluasi, si Budi ini datang. Tapi kayak yang waktu dipanggil sama panitia inti nih. Datang, tapi kalau dari aku, orang tuh kan bisa tahu ya, dari ekspresi tuh bisa tahu ada rasa bersalah atau penyesalan apa enggak. Kayak kita bisa tahu sebenarnya. Itu dari aku dan teman-teman merasa kalau si Budi ini memang nggak ada penyesalan, dan dia bahkan nggak ada bilang kayak permintaan maaf tuh nggak ada. Budi Nggak ada. Budi, wah, Budi kalau nonton ini gimana Budi? Rasanya Budi gimana Budi? Kalau menurut aku dia malah kayak playing victim. Playing victimnya tuh yang kayak gini loh. Ya gimana lagi ya? Aku ada kendala ini. Ngeles gitu ya, Betul. Maksudku tuh kalau misalkan kamu salah, mending akuin dulu lah kesalahan kamu. Terus yang kedua minta maaf dulu. Habis itu baru jelasin. Meskipun penjelasannya menurutku gak bisa diterima. Maksudku kan dia udah dikasih tanggung jawab buat jadi CEO. Betul. Terus kalau misalkan ada kendala seperti itu, apakah kemudian bisa mewajarkan tindakannya si Budi? Kan menurut aku juga enggak juga. Bener sih, jujur. Aku jadi keinget salah satu cerita temen aku juga nih, Eka dan Bras Bro yang ada di rumah. Jadi tuh juga pernah gitu sih, ada yang kayak gini sih, 11-12. Tapi nggak separah kamu sih, Eka. Jadi ya gitu, hilang juga. Dan dia tuh bikin teman-teman yang lain tuh nginep malam gitu loh, kayak pulang malam gitu sampai dimarahin orang tuanya. Kamu juga gitu nggak? Gimana nih? Budi? Sebenarnya lagi nih. Oke, sebenarnya gimana nih? Kan kayak yang aku tadi omongin, setelah kita rapat itu kita bagi tugas nih, bagi job desk. Nah, itu aku dan teman-teman sedivisiku pulang sampai kemalaman. Serius? Bukan, bener kan? Sedangkan aku kan bukan anak kosan ya, aku tinggal masih sama orang tua aku. Jadi ya dimarahin juga, maksudnya kenapa kalau misalkan itu urusan organisasi juga sampai sebegitunya gitu. Iya, bener sih. Dan temen-temen juga besoknya ada beberapa yang sampai sakit gitu, tepar Ya istilahnya. ampun, si Budi, kataku si Budi. Terus
persepsi orang tuamu tentang organisasi itu gimana? Setelah kamu kayak pulang malam, apalagi kan kamu juga tinggal sama orang tua nih ya, Betul. pulang malam, terus kayak kamu sempet nggak kayak orang tua tuh kepikiran, nggak usah ikutin lagi lah, nggak usah gimana gitu, ada nggak? Atau kamu berusaha menjelaskan gitu, kayak ini kesalahan A, B, C gitu? Sebenarnya aku kan tipe orang yang cukup terbuka. Kalau ke orang tua, kalau Wow, menarik untuk segmen berikutnya. terkait masalah yang lagi ku hadapin. Jadi waktu itu setelah aku dimarahin sama orang tua aku di rumah, aku ceritain semuanya. Jadi sebenarnya dari awal tuh kenapa sih dan akar masalahnya tuh di mana kok sampai apa ya, sampai orang tuaku tuh mikirnya organisasi tuh kok sekarang sebegininya. Soalnya dulu aku di SMA juga pernah ikut itu organisasi pecinta alam. Oh, pecinta alam, wah keren banget. Naik gunungnya lah. Betul. Naik gunung, membelah lautan gitu. Naik gunung ya. Betul. Nah, tapi nggak yang sampai kayak masalah kemarin, sampai itu kan apa, ngerasa stres banget. Dan orang tua tuh pasti tahu kalau anaknya tuh Iya, kayak lagi stres. bener sih itu jujur ya, lagi kelihatan dari mukanya, apalagi mukanya. Kayak cara dia merespon juga, kan kadang tuh kita juga habis organisasi, habis kepanitiaan kan capek nggak sih ya, kita pulang tuh kadang untuk mengatur mood gitu ya, agar tetap baik. Susah ya, bener. Bras bro, mungkin Bras bro yang di rumah ada yang relate nggak sih sama kita? Yang Pasti mungkin ada sih. Iya pasti ada sih, tapi boleh komen deh. Komen. Nanti yang ceritanya menarik bisa diundang sama kita juga, bisa ngobrol-ngobrol juga kayak Bertiga boleh gak? Boleh dong. Jadi komen-komen yang paling unik nanti kita coba ajak cerita nih ya, kira-kira Boleh. gimana. Oke. Jadi setelah kayak tadi acaranya lancar ya, Alhamdulillah. Oke, terus aku kepo sih. Menurut kamu apa sih yang kamu dapetin dari kejadian itu, kayak kira-kira pembelajaran apa sih gitu? Kita sharing sama Bras bro yang ada di rumah. Kalau dari aku yang pertama, jangan takut buat ambil inisiatif. Centangnya editornya tolong Tolong ya, diedit ya. Oke, lanjut. Itu yang mau aku highlight karena sebenarnya meskipun itu bukan tugas kita, kalau misalkan kita ngandelin orang lain buat ngelakuin hal itu, bisa aja gak bakalan jalan-jalan nih. Iya sih, bener, apa yang mau dilakuin ini gak bakalan jalan-jalan. Benar. Jadi yang aku highlight, jangan takut ambil inisiatif walaupun itu bukan tanggung jawab kita sebenarnya. Terus yang kedua, seperti yang aku lakukan dan teman-temanku tadi, lapor ke, istilahnya tuh apa ya, ke atasan. Iya. Kalau di organisasi tuh yang kemarin aku tuh lapornya ke panitia inti. Jadi ajak diskusi dulu, ceritain gimana kronologinya, terus cari solusi bareng-bareng. Yang kedua itu. Nah, terus yang ketiga, evaluasi. Yes, evaluasi ya, karena entah evaluasi tim, evaluasi diri juga nggak sih? Betul. Nah, terus aku pengen tahu juga nih tips and trick dari kamu. Kan tadi kita udah denger nih ya, kayak kita udah denger kayak, wah Eka nih pertama kali masuk organisasi, organisasinya susah juga, CO-nya hilang. Apalagi tadi kita juga denger ya, dia ada di divisi yang lumayan krusial atau penting banget di sebuah acara. Nah, kita mau bagi-bagi nih sama Bras bro yang ada di rumah nih ya, mungkin yang baru semester 1 nih Kak, atau mungkin maba mau kuliah, biar mereka tuh pandangannya sama organisasi tuh tahu deh kayak apa sih organisasi itu. Jadi aku mau tips and trick dari kamu nih, gimana nih caranya kita menghandle masalah atau survive di organisasi yang mungkin timnya kurang support, apalagi pemimpinnya nih, sesuai dengan tema kita pada podcast hari ini kayak tentang krisis. Tips and triknya gimana nih? Yang pertama tuh jangan takut. Oke. Jangan takut. Aduh, gak ada lagi. Mau curhat dikit boleh nggak? Oh, boleh banget. Curhat panjang juga. Tetap oke, gas aja. Jadi sebenarnya aku tuh dulu takut banget untuk mau masuk ke organisasi waktu di kampus, karena aku anggapnya organisasi di kampus sama waktu SMA dulu pastinya beda dong. Bener banget, jujur. Tos dulu kita. Sama banget asli. Terus? Nah, Jangan takut dulu. Jadi explore lah dulu. Mungkin di semester awal-awal, semester 1 mungkin
memang kalau maba tuh masih banyak kesibukan dan lain-lain, ya nggak apa-apa, jangan ikut dulu. Nah, ntar baru di semester 2, semester 3 cobalah dulu. Bu, ininya mencoba, jangan takut mencoba ya. Coba dulu. Oke, nice info. Terus yang ketiga, kalau terjadi krisis seperti yang aku alamin, yang pertama yang tadi aku sebutin inisiatif, dan yang kedua lapor. Jadi kita juga harus tetap mengandalkan tim kita juga yang Betul. lain ya, benar-benar. Kebersamaan tuh nomor 1 nggak sih? Tadi tuh aku ingat lagi nih, jadi kan kita udah semester 3 juga kan ya? Iya, betul. Kita sama-sama semester 3 dan kita juga belajar tentang strategi penanggulangan krisis sesuai sama yang kita bahas hari ini. Jadi tuh aku keinget banget gara-gara kamu tadi bilang masalah keterbukaan, terus kayak menjaga kepercayaan yang penting banget nggak sih? Nah itu tuh ngingetin aku sama teori komunikasi krisis situasional. Jadi salah satu poin pentingnya tuh tentang transparansi. Jadi kita tuh kalau kerja juga transparan nggak sih? Kalau misal salah ya diomongin sama yang lain. Kalau misal bener ya bener gitu. Jadi kita nggak ada menutupi apapun. Terus juga keterbukaan dan kepercayaan anggota. Kamu setuju nggak kira-kira? Setuju banget. Dan ditambah sama evaluasi. Jangan Gitu, lupa Bro. kalau misalkan krisisnya udah selesai, kita lakuin evaluasi supaya krisisnya nggak terulang lagi. Bener banget. Tapi ini kamu gimana nih kira-kira habis kayak ngalamin kejadian yang huru-hara seperti itu? Apakah kamu kapok untuk berorganisasi atau ikut panitia? Enggak juga sih. Enggak juga sih, pengen coba hal baru lagi ya? Justru setelah terjadi krisis ini aku makin pede jadinya. Makin pede Karena udah melewati hal lain tadi ini. Jadi buat maju ke depannya jadi lebih pede lagi. ya bener sih. Kataku sih oke banget. Wah, udah nggak kerasa kita udah berapa menit nih ya? Kita udah berapa jam nih ya? 2 jam. Kita udah bermenit. Aku nggak kerasa banget sih ngobrol sama Eka nih ya. Seru banget. Mau ngobrol dari pagi sampai malam, dari sore sampai pagi, tetap gas nggak sih? Kita bakal undang juga Eka di segmen kita yang lain. Jadi aku ngucapin terima kasih banyak buat Eka untuk cerita-cerita dan tipsnya. Aku yakin sih banyak dari kita yang pernah ngalamin situasi yang sama Eka, dan tadi aku spill tadi ya kan pasti beras-beras yang ada di rumah juga pasti relate. Kita juga bakal ngundang Eka di segmen berikutnya, jadi tetap ikuti terus ngobrol bareng mahasiswa. Aku mau minta Eka nih, kita apa ya nih tagline atau ngomong bareng deh, kita ngomong ngobrol bareng mahasiswa. Oke? Ada gerakan tangannya nggak? Nggak ada sih kebetulan, mau bikinin. Kapan-kapan aja. Kita akan undang Eka juga di segmen selanjutnya. Jadi tetap di ngobrol bareng mahasiswa. See you. Jangan lupa like, subscribe. Dadah.